Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Paki, mahasiswa Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hubungan matematika dengan COVID-19. Saya awali dengan sebuah pertanyaan, kenapa banyak orang harus tetap di rumah, harus stay at home? Kenapa harus social distancing? Kenapa harus rajin cuci tangan? Dan kenapa untuk pada tahun ini gitu banyak event besar yang dilakukan secara lewat jarak jauh? Salah satunya event besar UNP Mathematics Challenge 2020. Mungkin kita bertanya, kenapa sih harus segininya? Ini tuh berlebihan. Kenapa nggak orang-orang yang sakit aja yang social distancing, yang stay at home, yang rajin cuci tangan? Sedangkan sisa-sisanya boleh keluyuran, boleh bebas, boleh ngumpul-ngumpul, boleh kemana aja. Nah, jawabannya ada di grafik kali ini. Grafik kali ini menunjukkan pola penyebaran suatu wabah terjadi. Garis X atau sumbu X menunjukkan durasi wabah dan sumbu Y menunjukkan jumlah kasus yang terjadi. Kurva pertama menunjukkan penyebaran wabah yang terjadi secara rapid. Artinya, penyebaran wabahnya tuh cepat banget, banyak orang yang sakit dalam waktu singkat. Sedangkan kurva kedua menunjukkan penyebaran wabah yang lambat, jumlah orang yang sakit menyebar dalam periode waktu yang lebih lama. Nah, mungkin muncul anggapan kurva pertama lebih enak daripada kurva kedua karena selesai dalam waktu yang lebih cepat. Nah, di sini kita harus ada yang diperhatikan dari kedua kurva ini, bahwasannya jumlah orang yang sakit di kurva pertama sama dengan jumlah orang yang sakit di kurva kedua. Nah, terus bedanya apa? Jadi, di sini ada satu garis yang harus diperhatikan dengan baik-baik, yaitu garis yang kapasitas jumlah fasilitas kesehatan, mulai dari rumah sakit, jumlah dokter, jumlah perawat, jumlah ruang rawat, dan jumlah alat kesehatan yang bisa memadai. Jadi bisa dibayangin kalau kejadiannya itu di kurva pertama, banyak orang yang sakit dalam waktu yang singkat. Kita bisa lihat kalau ada bagian kurva yang terletak di atas garis kapasitas fasilitas kesehatan tadi. Artinya, ada banyak orang yang positif yang tidak bisa mendapat fasilitas kesehatan atau yang nggak bisa mendapat perawatan lebih. Karena keterbatasan fasilitas kesehatan tadi. Nah, akibatnya di sini apa? Pertama, tenaga medis kewalahan untuk menangani semuanya. Terus pasti banyak pasien yang meninggal sehingga bisa menyebabkan lebih banyak orang pasien yang meninggal. Nah, sebaliknya di kurva kedua ini meskipun penyebarannya lambat dan selesainya lebih lama, tapi pasien yang positif pasti bisa diurus dengan baik sehingga jumlah pasien yang meninggal lebih sedikit dibandingkan dengan kurva yang pertama. Karena kurva kedua ini di bawah garis fasilitas kesehatan tadi. Jadi fasilitas kesehatan tadi bisa menutupi kurva ini sehingga tadi banyak orang yang bisa terawat gitu. Nah, jadi penting di sini kita sebagai warga negara harus memperlambat penyebaran wabah itu supaya apa? Supaya kurva yang tadinya menjulang tinggi bisa menjadi kurva yang lebih ke arah yang kurva yang kedua tadi. Nah, lebih ke arah kurva yang ini. Nah, proses ini bisa disebut dengan flatten the curve. Artinya memperlambat penyebaran sehingga jumlah kasus infeksi di satu waktu masih bisa ditangani secara kesehatan yang tersedia. Dengan demikian, orang-orang yang beresiko yang menjadi prioritas dapat memperoleh layanan yang memadai. Flatten the curve atau melandaikan kurva. Nah, pada kasus kali ini ada hal yang harus diperhatikan dengan baik-baik lagi, bahwa penyebaran virus COVID-19 ini bukan penyebaran linear, melainkan penyebaran eksponensial. Nah, apa itu linear? Apa itu eksponensial? Contoh, mungkin kita pernah tahu bahwa ada grafik linear, artinya grafik yang garis lurus biasa. Contohnya 5x. Nah, ini contohnya Y sama dengan 5x, artinya pertambahannya itu konstan. Setiap hari tambah 10, tambah 5, tambah 5, tambah 5 dan seterusnya. Nah, tapi itu berbeda dengan kasus kali ini. Kasus kali ini bersifat eksponensial. Maksudnya apa? Nah, kita coba pikirin. Misalnya kita ada contoh pada
Sebuah tabung terdapat bakteri yang dapat berkembang biak menjadi 2 setiap harinya. Tabung tersebut mampu menampung 1000 bakteri. Nah, di hari ke-0 kan tadi bakterinya masih 1. Di hari pertama bakterinya berkembang biak menjadi 2. Di hari ketiga menjadi 4. Di hari ketiga menjadi 8. Di hari keempat menjadi 16 jumlahnya. Di hari kelima menjadi 32. Hari ke-6 menjadi 64. Hari ke-7 menjadi 128. Hari ke-8 menjadi 256. Dan hari ke-9 menjadi 512. Selanjutnya di hari ke-10 bakteri itu menjadi 1024. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika tadi toplesnya di hari ke-9 bakterinya masih 50%, tapi di hari ke-10 dia sudah menjadi 100%, artinya sudah penuh. Nah, jadi dari hari ke-9 ke hari ke-10 ini terjadi penyebaran secara cepat gitu. Yang tadinya cuma 512 bisa menjadi 124. Bahkan di hari ke-11 tabungnya ini bisa menjadi 2, dan di hari ke-12 tabungnya bisa menjadi 4. Artinya banyak banget bakteri gitu pada hari ke-12 ini, karena tadi penyebarannya itu secara eksponensial. Nah, itulah definisi dari perkembangan eksponensial. Kalau dalam kasus ini jumlah bakteri sama dengan 2 pangkat X, dengan X adalah harinya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke masalah COVID-19 ini. Jika kita merumuskan perkembangan COVID-19, kita dapat set 3 variabel. Yang pertama, variabel NH, artinya jumlah kasus per hari. Misalkan N1 jumlah kasus. Selanjutnya ada R, adalah rata-rata orang yang bertemu dengan pasien COVID-19. Selanjutnya ada P, peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. Maka dari itu kita bisa merumuskan bahwa delta NH sama dengan NH dikali R dikali P. Di mana delta ini adalah pertambahan, yang artinya delta NH adalah pertambahan orang yang positif per hari. Selanjutnya perhatikan bahwa NH plus 1 itu jumlah total orang positif di hari berikutnya sama dengan orang positif di hari sebelumnya ditambah perubahannya. Nah, perubahannya tadi kan NH dikali R dikali P. Nah, selanjutnya bisa kita faktorkan NH-nya sehingga menjadi 1 ditambah R dikali P dikali NH. Selanjutnya itu pertambahan orang yang positif di hari pertama. Bagaimana dengan di hari kedua? Di hari kedua NH plus 2 sama dengan 1 ditambah R dikali P dipangkatkan 2 dikali NH. Sehingga di hari ke X, NH plus X sama dengan 1 ditambah R dikali P dipangkatkan X dikali NH. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi NX atau total orang yang positif di hari ke X, yaitu dengan mengurangi P dan R tersebut. Yang untuk mengurangi peluang salah satunya dengan stay at home, dengan social distancing, sedangkan untuk mengurangi R-nya kita bisa memakai masker, cuci tangan, pola hidup sehat salah satunya, dan lain-lainnya. Bisa dipastikan bahwa jika kita mengurangi P, kita mengurangi R, jumlah pasien orang yang positif juga pasti akan berkurang. Contohnya, misalkan ada kasus pertama nih, kita tidak social distancing. Misalnya pada suatu wilayah terdapat 100 pasien positif COVID, dan dalam satu hari terdapat 50 orang yang bertemu pasien COVID-19. Peluang seseorang bisa tertular yaitu 1%. Nah, kecil bener kan? Berapa jumlah orang positif di hari ke-14? Nah, jawabannya pertama kita ketahui bahwa rata-rata orang yang bertemu pasien positif COVID-19 yaitu 50 orang, dan peluang tertularnya itu 1%, kecil banget. NH itu atau orang yang positif, pasien yang positif COVID-19 ada 100 orang.
Misalkan ditanyakan jumlah orang positif di hari ke-14 atau NH14 ya. Nah, pertama kita tahu bahwa NH plus X itu sama dengan 1 plus R dikali P dipangkatkan X dikali NH. Nah, untuk kasus di hari ke-14 berarti 1 ditambah R-nya tadi 50 dikalikan dengan peluang tertularnya 0,01% dipangkatkan 14. Hasilnya 29.192 orang. Jadi penyebarannya itu pada hari ke-14 29.192 orang dari tadinya 100 pasien positif. Nah, untuk gambaran grafiknya seperti ini. Sedangkan coba kita lihat contoh kedua. Misalnya kasusnya ini kita melakukan social distancing. Tetap sama, misalnya pada suatu wilayah terdapat 100 pasien COVID positif 19 dan dalam satu hari terdapat 10. Nah, dari yang tadi 50, karena yang tadi tidak melakukan social distancing, pada kasus kali ini kita melakukan social distancing. Jadinya banyak orang yang tetap stay at home dan hanya 10 orang yang bertemu pasien positif COVID-19. Nah, terus peluang seseorang bisa tertularnya tetap sama, yaitu 1%. Pertanyaannya, berapa jumlah orang positif di hari ke-14? Sama seperti tadi, penyelesaiannya diketahui R-nya 10, P-nya 1%, dan NH-nya 100 orang. Yang ditanyakan jumlah orang positif di hari ke-14. Nah, jawabannya untuk NH plus X-nya tadi rumusnya 1 ditambah R dikali P dipangkatkan X dikali NH. Dan jumlah orang positif di hari ke-14 sama dengan 1 ditambah 10. 10 tadi orang yang bertemu pasien positif COVID-19 dan peluangnya 0,01%. Jadi hasilnya itu jumlah orang positif di hari ke-14 379 orang. Nah, bisa dibayangin bahwa dari kedua kasus yang kita ketahui ini, bahwa perbedaannya itu jauh banget. Jauh dari yang kita melakukan social distancing dengan kita tidak melakukan social distancing. Nah, pada kasus pertama jumlah orangnya ya pada hari ke-14 29.192. Pada hari kedua, untuk kasus kedua hanya penyebarannya itu hanya mencapai 379 orang. Nah, dari kedua kasus tadi, jadi kalau kita tidak melakukan social distancing, kita masih ketemu banyak orang, masih kumpul-kumpul, maka keadaannya akan parah. Contohnya kayak kasus pertama tadi, yaitu mencapai 29.192 orang. Dalam hal masih ada 50 orang yang ketemu dengan pasien COVID-19. Jauh lebih parah kalau kita melakukan social distancing, kita tetap stay at home, kita tetap memakai masker, rajin cuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, dari grafik ini bahwa kita ketahui jumlah kasus ini meningkat ketika R dan P-nya ini, artinya R dan P-nya ini mempengaruhi jumlah penyebaran COVID-19 ini. R itu tadi apa? R itu rata-rata orang yang bertemu dengan pasien positif COVID. Sedangkan P, peluang orang tertular dengan pasien positif COVID. Jadi R dan P ini sangat sensitif, sehingga kita harus benar-benar berusaha mengurangi dengan cara social distancing, dengan cara rajin cuci tangan, pakai masker, tetap di rumah, dan lain sebagainya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kapan sih wabah ini bisa berakhir? Nah, inilah gunanya grafik ini, karena kita tahu perkembangan secara eksponensial, jadi kita bisa memprediksi waktu berakhirnya dengan mencari fungsi eksponensialnya. Seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh kakak-kakak dari alumni Universitas Indonesia untuk memprediksi kapan kira-kira wabah COVID-19 ini berakhir. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang penting mengenai hasil risetnya kakak-kakak UI ini. Nah, jadi mereka itu menjalankan 3 skenario. Untuk skenario pertama, per 1 April 2020, jadi sudah lewat gitu ya, tidak ada kebijakan signifikan dan tegas dalam mengurangi interaksi antar manusia. Kegiatan berjalan seperti biasanya, tanpa ada langkah pencegahan. Untuk skenario kedua, per 1 April, kebijakan sudah ada, namun kurang tegas dan kurang strategis dalam mengurangi interaksi antar manusia. Masyarakat tidak disiplin dalam melakukan social distancing. Per 1 April,
Untuk skenario ketiga, per 1 April diberlakukan kebijakan yang tegas dan strategis dalam mengurangi interaksi antar manusia. Masyarakat disiplin dalam mengimplementasikan physical distancing. Untuk skenario pertama, puncak pandeminya itu terjadi pada 4 Juni dengan total kasus 11.318 kasus baru dan akumulasi kasus positif mencapai ratusan ribu kasus. Pandemi berakhir pada akhir Agustus sampai awal September. Untuk skenario kedua, puncak pandemi terjadi tanggal 2 Mei dengan 1.490 kasus baru dan akumulasi kasus positif mencapai 60.000 kasus. Pandemi berakhir pada akhir Juni sampai awal Juli. Skenario 2 yang paling mungkin terjadi jika kondisi saat ini dilanjutkan, kebijakan kurang tegas dan masyarakat tidak disiplin. Skenario 3, puncak pandemi terjadi pada tanggal 16 April dengan 546 kasus baru dan akumulasi kasus positif mencapai 17.000. Pandemi berakhir pada akhir Mei sampai awal Juni. Untuk sumbernya kalian bisa diakses di www.instagram.com. Di Instagramnya Iluni Matematika UI. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan grafik dari ketiga skenario tersebut. Untuk yang grafik merah menunjukkan skenario pertama, yang biru skenario ketiga, yang hijau skenario ketiga. Untuk yang skenario pertama ini, puncaknya 4 Juni dengan total kasus 11.318 kasus per hari, berakhir pada akhir Agustus sampai awal September tadi ya. Untuk yang skenario kedua, puncaknya 2 Mei dengan 1.490 kasus per hari, berakhir pada akhir Juni sampai awal Juli. Untuk yang skenario ketiga, puncaknya 4 Juni dengan 546 kasus per hari, berakhir pada akhir Mei sampai awal Juni. Nah, jika kita menjalankan satu dari skenario tersebut, bisa kita lihat bahwa untuk skenario pertama total kasusnya mencapai 500.000 kasus, dan untuk skenario kedua bisa mencapai 60.000 kasus, dan skenario ketiga mencapai total kasusnya yaitu 17.000. Nah, perbedaannya jauh banget jika kita menerapkan social distancing, menerapkan skenario ketiga. Jika kita menerapkan skenario ketiga atau pemerintah tegas dan kitanya sebagai warga negara mengikuti dengan baik, bedanya itu jauh banget. Jadi kesimpulannya dari presentasi kali ini, dengan simulasi matematika dan perhitungan matematika, kita bisa tahu bahwa sekarang betapa pentingnya social distancing gitu. Kalau kita semena-mena, kalau kita gak social distancing, hasilnya bisa separah skenario pertama ini. Nah, jika pandemi ini ingin cepat selesai, kita semua harus sama-sama taat peraturan. Kita semua punya peran yang penting. Kita semua, bukan hanya pemerintah dan tugas medis. Kita sendiri punya peran penting dan kita bisa menjadi pahlawan dengan cara tetap di rumah. Itu kata-kata dari Jerome Pauline Sijabat. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.